Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'd. Melanjutkan pembacaan buku remaja antara Hijaz dan Amerika, Panduan Penyiapan Masa Baligh, karya Ustadz Budi Ashari LC. Ya, kita sudah sampai halaman 33. Okay. Subjudulnya adalah Pemuda dalam Al-Quran dan Sunnah. Sudah waktunya kita menggeser cara pikir kita dan memutuskan semua harus dimulai dari panduan utama musim, Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun pembahasan di atas sesungguhnya untuk membangun mereka yang tertidur dan terlena. Jadi pembahasan yang kemarin yang menyentakkan kita terkait dengan pengertian terkait dengan masa remaja, masa muda itu bagaimana lah begitu. Ya. Al-Quran langsung yang mendefinisikan usia muda. Ini disampaikan oleh di dalam kalam Allah surat Ar-Rum ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Allah, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Jadi dari atas tadi, dari ayat tadi, usia muda adalah kekuatan di antara dua kelemahan. Pertama adalah kelemahan usia kanak-kanak yang masih lemah secara fisik, ilmu, pengalaman dan posisi. Kedua adalah usia tua yang sudah lemah secara fisik, semangat, tenaga dan kemampuan yang sudah terus melemah. Pemuda adalah kekuatan, kuat fisik, ilmu, posisi, semangat, tenaga, kemampuan, keputusan dan komitmen. Ya, kita masuk ke intinya. Pemuda dalam Al-Quran. Dan inilah ayat-ayat yang secara khusus menyebut dan membahas tentang usia muda. Yang pertama tentang kisah pemuda bernama Ibrahim. Ini disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Anbiya 59 sampai 69. Ya, ini saya sebutkan intinya saja. Di situ disampaikan qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Jadi mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Ya, sebagaimana kita ketahui, jadi patung-patungnya itu, berhala-berhalanya itu dihancurkan kecuali yang paling gede. Ya, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim. Mereka berkata, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim. Itu ceritanya terus berlanjut, nanti bisa dilihat sendiri. Tapi yang ingin ditekankan oleh Ustadz Budi Ashari, yang ditekankan di sini adalah makna kata fata, yang artinya adalah seorang pemuda belia. Kata ini berkaitan erat dengan tauhid, ya, kemudian keberanian, perlawanan terhadap kebatilan, logika, dialog, kekuatan argumen, dakwah dan tawakal. Jadi dalam kisah Nabi Ibrahim ini nilai-nilai yang kita ambil adalah yang tadi. Jadi berkaitan erat dengan tauhid, gitu, karena memerangi kemusyrikan, kemudian keberanian sendiri melawan banyak orang, perlawanan terhadap kebatilan, kesyirikan itu kebatilan sehingga harus dilawan dan beliau berani alaihi salam. Kemudian kekuatan logika, ya, beliau mematahkan logika dari orang-orang penyembah berhala tadi.
kemudian dialognya baik, ya tidak pakai emosi, kemudian kekuatan argumen dan alasan-alasannya disampaikan dengan begitu baik, dakwah, kemudian juga tawakal. Hasilnya apa? Dan api pun tak mampu membakarnya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kisah kedua adalah kisah para pemuda Ashabul Kahfi, ya, para penghuni gua. Di situ disampaikan, yang dinukil di buku ini adalah surat Al-Kahfi hanya ayat 13 dan 14 saja. Di situ disebut kata fityah. Ya, fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Lah, fityah bermakna para pemuda belia, bentuk jamak dari fata. Kalau tadi yang Nabi Ibrahim fata sendiri karena satu, ya, jamaknya adalah fityah. Lah, di sini kisahnya adalah terkait dengan erat dengan tauhid. Ya, selalu punya yang pertama itu tauhid. Kemudian keteguhan memegang kebenaran, keputusan dahsyat karena melawan raja ini sehingga harus dikejar-kejar. Mereka lari untuk menyelamatkan imannya. Kemudian kekokohan, ya, kepasrahan, kekuatan menghindar dari lingkungan dan sistem rusak. Jadi ketika lingkungan rusak, kemudian sistem yang ada di sekitarnya itu rusak, kita sulit untuk melawan, tidak punya kuasa, bisa jadi kita, ya, lebih baik menyelamatkan iman kita dengan pergi. Ya. Dan Allah pun mengamankan mereka, kemudian langsung memuji mereka. Kemudian kisah yang ketiga adalah pemudi dalam tugas penting. Ini kisah tentang saudari Sayyidina Musa alaihi salam. Ini tertera di dalam surat Thaha ayat 38 sampai 40. Ya, di situ nilai yang bisa kita ambil adalah, ya, ini saya bacakan, itulah gambaran saudari Musa. Ya, dalam ayat-ayat tadi, seorang pemudi yang amanah, ya, tanggung jawab, cerdas, teliti, hati-hati, memiliki kemampuan berkomunikasi. Jadi perempuan tapi punya kehebatan seperti ini, ya, komunikasinya juga baik, padahal itu komunikasi dengan penguasa yang zalim, yaitu Fir'aun. Akhirnya apa? Kemudian selamatlah bayi Musa dengan izin Allah atas jasa saudarinya. Kemudian kisah yang keempat tentang pemuda ini adalah dua pemudi, yakni putra Nabi Syuaib. Jadi menurut sebagian ahli tafsir, ini tertera dalam surat Al-Qasas ayat 23 sampai 26. Jadi langsung saya berikan intinya saja, kesimpulan. Jadi dua orang pemudi yang harus melakukan pekerjaan laki-laki karena ayah mereka sudah tua. Ya, jadi ngasih air, ya, minuman untuk hewan gembalaannya, padahal itu adalah aslinya tugas pemuda. Tapi karena pemuda atau laki-laki yang kuat di keluarganya tidak ada, orang tuanya yang laki-laki pun atau ayahnya itu sudah tua renta, akhirnya harus dilakukan oleh dua orang, ya, putrinya, ya, putri Nabi Syuaib. Dan di sini ada pembahasan fikih yang lumayan dalam, ya. Ini bukan makomnya untuk kita bicarakan. Di situ nilai yang harus kita ambil adalah bakti. Ya. Ini seperti bu perawat itu juga seperti itu. Kemudian tanggung jawab, kuat, sabar, menjaga kehormatan wanita. Wah, ini luar biasa. Ya. Kemudian berakhlak. Jadi ketemu laki-laki itu juga punya adab. Di sini adabnya indah. Kalau kita baca, apalagi dengan bahasa Arabnya, ya, Al-Qur'annya ini kita baca dan kita tahu bahasa Arabnya, insya Allah indah sekali. Ya, wanita, akhlak dari wanita ini. Kemudian yang kelima adalah kisah Nabi Yusuf.
tidak ya, untuk kemaksiatan. Ini yang dinukil hanya surat Yusuf ayat 30 saja. Ini saya bacakan. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi qad sagha syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz, bukan Mas Aziz loh ya, menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Nah ini kan syaghafaha hubba. Bahasa Al-Quran itu indah sekali. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata. Nah, terjemahan pelayan dalam ayat di atas aslinya dalam bahasa ayat yang menggunakan kata fata, itu aslinya yang berarti usia muda, yang berusia muda. Ayat ini ingin menunjukkan bahwa usia muda di mana fisik sedang mencapai puncak idealnya merupakan fitnah tersendiri. Jadi fisik seorang pemuda pun itu ya ada fitnahnya tersendiri. Ya, kemudian apalagi jika fisik sehat itu berpadu dengan ketampanan. Seperti Yusuf alaihissalam yang dianugerahi Allah ketampanan separuh bumi. Ya dikatakan ya utiya Yusuf syatra Adam. Jadi Nabi Yusuf itu diberi ketampanan setengahnya Nabi Adam. Ya, kalau siapa yang tampan, paling tampan di muka bumi itu adalah Nabi Adam karena langsung diciptakan dengan dalam tanda kutip dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau dikatakan siapa anak Adam yang paling ganteng, lah itu Nabi Yusuf. Okay. Wallahu a'lam. Kemudian di satu sisi itu adalah kenikmatan kesempurnaan penciptaan Allah, jadi ketampanan, kemudian fisik yang kuat tadi sebagai seorang pemuda. Tapi di sisi lain itu adalah amanah yang harus ditempatkan pada posisinya yang tepat. Karena pancaran ketampanan Yusuf telah menggoda istri penguasa dan membuatnya benar-benar mabuk cinta. Tentu tak ada yang berani menyalahkan ketampanan Yusuf karena itu adalah anugerah. Sehingga masyarakat saat itu pun menyalahkan penggoda yang merupakan istri penguasa tersebut. Ya, ternyata Yusuf merupakan pemuda yang mampu mengatakan qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Lah ini kisah Nabi Yusuf ini alaihissalam persis ya seperti pemuda hebat yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan perlindungan Allah di hari akhir nanti. Nuklian hadisnya kurang lebih begini. Wa rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullaha. Dan seorang laki-laki yang diajak oleh wanita yang mempunyai kedudukan dan kecantikan, tapi dia pun berkata, aku takut kepada Allah Rabb semesta alam. Ya, ini salah satu kriteria orang yang mendapatkan perlindungan Allah di hari akhir kelak. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, di sini Yusuf adalah pemuda yang berani dan mampu berkata tidak untuk kemaksiatan. Ya mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Besok insya Allah kita lanjutkan terkait dengan pemuda dalam Al-Quran. Ya tadi baru 5. Ini besok insya Allah kita akan menghabiskan ya mulai dari 6, yaitu 2 pemuda yang dipenjara, antara yang teguh dan yang mudah terprovokasi. Nah, aslinya ini adalah lanjutan dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jazakumullah, mudah-mudahan bermanfaat, yang menjadi ilmu yang berkah. Ya, ilmu yang berkah itu ya ilmu yang diamalkan, ya tidak daburi ayat-ayatnya, kemudian kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan mengajarkannya kepada anak turun kita. Ya, dengan keikhlasan tentunya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fahdinas siratal mustaqim. Wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.